Jika kamu mengatakannya, mungkin tidak akan percaya. Ini adalah pegas truk yang ada di depan, yang digunakan untuk memberi makan babi. Pegas truk yang bahkan tidak dimakan oleh babi. Namun di mata sang ahli, itu adalah harta karun yang dicari-cari. Setelah melalui gerakan memukau oleh pengrajin, nilai langsung melonjak berkali lipat. Produk jadi bisa dianggap sebagai karya seni. Setelah melihat semuanya, sungguh membuat orang kagum. Terlihat sang ahli terlebih dahulu mengamplas karat dari permukaan pegas, dan memanaskannya hingga merah menyala. Kemudian mengangkat palu. Melalui pukulan, sedikit demi sedikit membentuk pegas menjadi lembaran yang tebal. Karena pegas truk terbuat dari baja paduan silikon mangan, ia memiliki kekuatan dan ketahanan yang sangat tinggi. Cukup untuk memenuhi pembuatan alat ini. Jadi sang ahli akan menempelkan cetakan di permukaan lembaran, sambil menyemprotkan cat merah, untuk menandai kontur bentuknya. Setelah itu, kita bisa menggunakan mesin pemotong sudut untuk memotong, menghilangkan bagian yang berlebih. Pemotongan selesai. Masih perlu menggunakan mesin pengampu untuk menghaluskan potongan, sambil menghilangkan bur yang dihasilkan dari proses pemotongan, untuk mencegah tergores selama proses pengolahan selanjutnya. Bagian yang tidak bisa dijangkau oleh mesin pengampu, akan diampu sedikit demi sedikit dengan menggunakan pahat. Jadi, melihat sampai sini, apakah kamu sudah menebak apa yang akan dibuat oleh sang ahli hari ini? Mari kita lanjutkan untuk melihat lebih lanjut. Seluruh proses pembuatan ini sangat menenangkan. Saya menduga kamu sekarang tidak sedang duduk di toilet, atau kaki kiri diletakkan di atas kaki kanan. Untuk memudahkan proses pengolahan selanjutnya, kedua sisi lembaran juga perlu diampu. Langkah ini adalah untuk menghapus lapisan oksidasi hitam di permukaan baja, menyisihkannya sampai bersih, memperlihatkan kilau khas logam. Selanjutnya, sang ahli akan menggunakan alat untuk membuat lubang penempatan di salah satu ujung baja. Selanjutnya, dapat menggunakan bor pahat untuk memperbesar lubang dan menembus baja. Lubang-lubang ini akan berperan sangat penting di kemudian hari. Tidak hanya dapat digunakan untuk mengikat potongan kayu sebagai pegangan, tetapi juga dapat mengurangi berat baja, untuk menghindari fenomena berat di depan, ringan di belakang. Sekarang saatnya untuk memahat. Sang ahli akan menggunakan spidol untuk mewarnai bagian samping yang baru saja dibuat menjadi hitam. Kemudian menggunakan jangka untuk menandai garis tengah. Dengan cara ini, akurasi pemrosesan dapat dipastikan. Selanjutnya, sang ahli akan mengatur sudut 30 derajat untuk menggerinda di mesin pengamplasan. Setiap kali menggerinda, sang ahli akan mengontrol waktu selama 23 detik untuk mencegah baja menjadi lunak karena pemanasan lokal. Sang ahli baru-baru ini ingin merekrut beberapa pekerja musim panas. Dia juga harus menyewakan rumah untuk mereka. Setelah lulus, ingin menyewa tempat tinggal. Merekomen yang dapat disewa langsung dari pemilik 58. Tanpa perantara. Biaya tentu saja. Proses pengelasan adalah jiwa dari keseluruhan proses pembuatan. Sang ahli menggunakan minyak untuk proses pengelasan. Ini lebih lembut dan lambat dibandingkan pengelasan dengan air. Dapat menghindari perubahan suhu yang drastis, yang dapat menyebabkan keretakan dan deformasi pada baja. Setelah itu, juga perlu dimasukkan kembali ke dalam oven untuk proses pemanasan ulang pada suhu rendah selama 2 jam. Untuk menghilangkan stres yang dihasilkan selama proses pengelasan. Setelah proses pengelasan, permukaan baja akan melekat lapisan lemak. Oleh karena itu, sang ahli akan terlebih dahulu menggunakan mesin gerindra untuk menghilangkan gumpalan yang besar. Setelah itu, ia akan menghaluskan dengan kertas amplas. Dengan begitu, sisa noda dapat dihilangkan dengan bersih. Sementara itu, dapat juga memberikan efek permukaan baja yang halus dan mengkilap. Sampai di sini, kamu seharusnya sudah bisa menebak apa yang ingin dibuat oleh sang ahli. Benar. Itu adalah sebuah pisau baja pegas yang indah. Namun, sampai di sini belumlah berakhir. Jarak dari penyelesaian produk akhir masih tersisa satu langkah terakhir. Itu adalah membuat pegangan pisau yang indah untuknya, yaitu menggunakan blok tembaga murni ini untuk membuat pelindung tangan. Sang ahli akan membuat serangkaian lubang di blok tembaga. Kemudian menggunakan pahat untuk membuka serangkaian lubang tersebut menjadi satu kesatuan. Posisi pengasahan juga perlu diasah lagi, sampai pegangan pisau dapat dimasukkan dengan tepat ke dalam lubang. Untuk membuat pelindung tangan lebih unik dan berbeda, sang master juga akan menempelkan template tersebut di situ, mengulangi bentuk yang runcing di kedua ujungnya. Tentu saja, tidak ada standar tunggal untuk penampilan pelindung tangan. Biasanya berdasarkan preferensi sang ahli atau kebutuhan klien. Untuk membuat tampak seperti ide yang sembarangan. Namun hal itu juga menciptakan
Setiap karya seni adalah unik dan berbeda. Saat pelindung tangan dipoles menjadi mengkilap dan berkilau, sekarang dapat dipasang dan dikencangkan pada pegangan pisau. Selanjutnya adalah membuat pegangan. Yang digunakan adalah sebatang kayu halus ini. Pertama, bentuk pegangan akan dicontohkan pada kayu. Kemudian, potong sisa kayu sesuai dengan garis yang telah ditandai. Setelah itu, dibawa untuk memberi makan babi. Posisi potongan juga perlu diproses dengan penghalusan. Jangan lihat kayu ini tampak biasa saja. Namun harganya sebanding dengan emas. Teman yang mengerti tentang kayu seharusnya bisa melihat jenis kayu dan nilainya.